Mahabbah pangkal perjuangan. Simpul. Hari yang indah, mentari bersinar terang untuk semuanya, tapi tidak untuk Ali yang sedang menahan kantuknya di pagi hari ini. Ini jalan macet mulu ya. Ali yang dibonceng oleh Syahrul di atas motor Beat hitam menuju ke arah mobil-mobil yang sedang berbaris macet. Kita ambil jalan pintas saja tuh. Ali menunjuk Dang yang berada di samping kanannya. Ih, iya bener juga Li, tumben Ali pinter. Syahrul membelokkan Beat hitamnya. Pinter dibilang tumben, Ali dengan raut kesal. Sabar. Kan jangan marah-marah, mari ramah-ramah. Syahrul yang fokus mengemudikan motornya. Udah kayak iklan aja dah. Ali mengalihkan pandangannya. Inilah kota Ali yang begitu ramai di pagi hari karena banyak pegawai yang hendak bekerja. Inilah kota penunjang ibu kota dengan lumbung padi terbesar dan kota dengan lumbung pabrik terbesar. Kesel dah, kapan nyampenya ini? Ali mulai melihat jam tangan yang menunjukkan pukul 6:45. Sabar dong Li, bentar juga nyampe. Syahrul maju motornya dengan cepat. Tak terasa 20 menit di perjalanan akhirnya sampai. Di SMK Berkah Ilahi, Ali pun turun dari motor yang terparkir rapi. Ali pun meninggalkan Syahrul yang sedang mengambil barang-barangnya di dalam bagasi motor. Selangkah Ali akan menaiki koridor sekolah, wanita dari ruang kantin memanggil Ali karena kantin berada di depan parkiran. Ali, stop. Ali pun melirik ke samping. Ternyata itu Ella di samping kanannya. Ada apa lah? Ella membuka tas ransel pinknya. Ini loh susunan kepengurusan. Memberikan poster kepada Ali. Keren lah, padahal kan belum disuruh. Ali tersenyum dan membuka poster yang penuh dengan nama-nama pengurus pramuka. Syahrul datang di balut jaket hitam. Kan Ella anggota yang teladan, iya kan? Ella hanya tersenyum kepada Syahrul. Aku ke kelas dulu ya. Ella pergi dengan raut muka yang merah. Si Ella aneh loh, Rul. Ali melihat Ella bingung. Biasa aja kok. Syahrul hanya tersenyum. Ali pun menuju kelasnya. Saat melewati ruang perpustakaan, Putri menepuk pundak Ali dari samping. Hei, kamu. Ali kaget. Put, atulah bisa nggak ngagetin aku? Lama-lama copot nih jantung. Maaf Li, aku nggak sengaja. Ada apa Put? Nanti siang pas istirahat aku nunggu di kantin. Ada yang mau aku bicarakan sama kamu Li. Putri melangkahkan kakinya dan membuat Ali kembali bingung. Ada apa sih ini? Tadi Ella senyum sendiri, terus sekarang Putri. Ih, aneh. Ali pergi menuju kelasnya. Terduduk Ali di depan meja guru yang terbuat dari jati. Ali terdiam dengan sebilah pulpen dan buku yang berada tepat di hadapannya. Dengan santai Ali menulis sebuah kata-kata yang indah. Cinta adalah kisah indah yang tidak tara, dan cinta begitu misterius. Terkadang kita harus benci tapi kita tetap mencinta. Terkadang kita bahagia tapi berakhir benci. Apa sebenarnya yang salah dari cinta? Kita harus menatap dengan tulus tapi kita tak tahu hati seseorang. Keyakinan dan kepercayaan yang mampu menyatukan cinta dengan segenap perjuangan kita. Ali hanya bisa tersenyum dengan tulisannya. Hayo, Ali senyum-senyum sendiri. Ali kaget dengan raut wajah yang lucu di samping Putri yang terlalu bahagia. Put, kebiasaan. Ali dengan muka datar. Ih, Ali, tadi kagetnya lucu. Coba lagi dong. Putri tertawa riang. Kayak gini. Ali dengan muka polos. Iya itu lucu Li, lucu. Putri mencoba menahan tawa. Put, ada apa sih? Tadi Syahrul nyuruh aku buat manggil kamu. Terus Syahrulnya di mana? Itu depan kelas aku. Putri menuju kelas yang berada di samping kelas Ali. Ali pun bangkit dari kursinya dan berjalan menuju Syahrul yang sedang menatap lapangan. Di balik pembatas tembok lantai 2 yang diapit dua tiang penyangga. Ada apa, Rul?
Gini Li, kamu kan pemimpin. Terus ada yang harus aku bicarakan dari hati ke hati. Rul, Insyaf Rul, nyebut. Li, serius sih. Ini soal perasaan aku. Syahrul dengan nada serius. Oh oke serius. Emang ada apa? Kamu lihat tadi sikap Ella ke kita gimana? Terus lihat gak aku gimana? Iya, aku lihat kamu, Ella, semuanya senyum-senyum sendiri. Ali terdiam sejenak. Tapi bentar. Ini maksudnya apa, Rul? Ali tambah bingung. Suasana lantai 2 pun hening, hanya teriakan sebagian siswa yang sedang bermain basket di lapangan. Syahrul membalikan badannya menghadap lapangan. Li, kenapa kamu jadiin aku sama Ella dewan adat tambahan pramuka? Ya karena kalian itu cocok, chemistry-nya pas. Ali dengan dia serius. Dan apa yang kamu katakan tuh bener banget, Li. Entah kenapa aku selalu mimpiin Ella di setiap tidur dan selalu terbayang tak sengaja. Ali membalikan badan dan menghadap lapangan. Jadi kamu suka banget sama Ella dari sejak kapan? Dari sejak kapan? Syahrul menghela nafas. Aku suka sama Ella sejak kita lagi di perkemahan itu. Indah Li, seperti bunga-bunga yang bertaburan. Cinta memang hebat ya Rul. Dulu kamu nganggap Ella itu jutek, galak, pokoknya ya gitu deh. Tapi sekarang semua itu berbalik. Ali dengan senyum tipis. Betul Li, apa yang harus aku lakuin ya? Gampang, kamu deketin, kamu jujur dengan semua perasaan kamu. Dan yang terpenting, ketika kamu jangan pernah goyah. Ali menepuk pundak Syahrul dengan menatap Syahrul serius. Mereka pun saling menatap. Semakin menatap dengan dalam. Kalian homo. Suara Ella mengagetkan mereka berdua, membuat mereka malu. Ella, ini nggak seperti apa yang kamu pikirkan. Duh, gimana ini? Syahrul gugup. Ali tertawa malu mengalihkan pembicaranya. Ella, mau kemana? Kalian lucu. Apalagi kamu, Rul. Ella menepuk pundak Syahrul dan pergi meninggalkan mereka. Aku lucu, Li. Syahrul tersenyum girang menepuk pundak Ali. Lucu, iya, amit-amit. Ali tersenyum jengkel dan pergi meninggalkan Syahrul. Ali kembali terduduk di kelas. Kelas pun masih ramai seperti pasar. Pak Ketua, ini udah jam berapa? Ini udah jam pelajaran kedua nih. Panggil guru dong. Suara Wati, siswi tercantik dan terrajin di kelas 11 IPS. Dengan malas Ali berdiri hendak memanggil guru akidah akhlak. Perjalanan Ali dengan langkah yang tak tentu dan dengan wajah memelas. Ali pun menurun tangga dan berjalan menuju ruangan guru yang berada di pojok bangunan sekolah. Saat Ali melewati kelas Fitri, tak sengaja Fitri menatap Ali di balik jendela kaca yang transparan. Sungguh Ali membalas tatap itu yang indah dan tak disangka Pak Hari, guru akidah akhlak, dari sampingnya dan ikut menutup ruangan kelas Fitri. Cantik banget ya, Pak Hari kepada Ali yang sedang melamun. Iya, cantik banget, indah sekali. Ali pun menatap ke samping dengan raut wajah malu. Pak Hari, lagi apa Pak? Lagi apa? Juga kamu lagi apa nih? Kan sekarang pelajaran Bapak. Pak Hari pun pergi menaiki tangga dan diikuti oleh Ali. Duh, Pak Hari ada-ada aja. Ali pun cuma bisa senyum-senyum sendiri. Pak Hari pun memasuki kelas yang ramai bagaikan pasar, diikuti Ali dari belakang. Seketika kelas pun hening. Ali pun duduk dengan wajah yang sedikit malu karena kejadian tadi. Assalamualaikum, anak apa yang Bapak cintai? Waalaikumsalam Pak. Kelas menjawab dengan serentak. Oke anak-anak, sekarang kita membahas tentang mahabbah. Pak Hari penulis di Pekanbaru. Yang sudah belajar pasti tahu apa itu mahabbah. Pak Hari terdiam dan menunjuk ke Ali. Coba Ketua KM jelaskan apa itu mahabbah.
Ali yang senyum-senyum. Kurang tahu pak. Lah si Ali tahun cuma nyintip perempuan. Pak Hari meledek Ali. Sontak kelas pun ramai. Ali, astagfirullah KM. Sudah. Siapa yang tahu? Saya pak. Wati mengangkat tangan. Ya silahkan. Wati pun berdiri. Jadi mahabbah itu cinta yang mendalam antara manusia dengan Tuhannya dan juga manusia dengan manusianya. Ya betul sekali. Tepuk tangan buat Wati. Ya jadi kita mencintai ciptaannya, maka kita harus mencintai sang penciptanya juga. Kita jangan lupa untuk selalu mencintai sedalam hati dan iman kita. Kita jangan selalu mencintai dunia sifatnya panas sementara. Kita harus mencintai akhirat, sebab jika kita mencintai akhirat, dunia pasti akan mengikuti kita. Niatkan hati kita untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Mahabbah itu cinta yang mendalam pada diri kita. Kita harus cinta dengan sepenuh hati, bukan dengan nafsu kita. Pak Hari pun kembali duduk dan buka ponselnya. Oke, sekarang buka LKS-nya, buka halaman 34. Isi pilihan ganda dan esainya. Jika sudah selesai, kumpulkan. Pak Hari membacakan bukunya dan kelas pun membuka buku LKS ini masing-masing. Setelah buka pintu, Pak Hari berbalik. Oke, selesaikan hingga jam istirahat. Tolong Ali nanti bawa ke meja Bapak. Ali hanya mengangguk dan diikuti Pak Hari menutup pintu kelas. Setengah jam pun berlalu. Beran istirahat berbunyi. Sontak kelas pun refleks mengumpulkan buku di meja guru dan keluar untuk istirahat. Udah semuanya. Ali merikara teman-temannya yang masih di dalam kelas. Sudah. Wati melambaikan tangan. Isyarat tidak ada. Ali pun berjalan di antara ulang siswa dengan setumpuk buku yang di bangkunya. Sejenak saat Ali melewati kelas Fitri, Ali melirik ke kelas Fitri dan hati Ali tersancap pedang pendekar naga saat melihat mereka saling menyuapi laki-laki yang entah itu siapa. Nur, sini. Ali memanggil Nur, teman kelas Fitri dan kacamata imut berwarna birunya. Iya, ada apa kak? Nur bingung. Mau tanya dong? Boleh. Ali dengan wajah melas. Boleh kak, boleh. Nur senyum lucu. Itu yang dekat Fitri siapa? Ali mengarahkan mukanya ke Fitri. Oh itu pacarnya Fitri kak. Ali pun menunduk tanpa suara. Kali. Emang ada apa? Nur mantap Ali heran. Enggak deh, cuma mau tanya aja. Ali memaksakan tersenyum. Ia pun pergi ke ruang guru dan setelah itu ke kantin. Ali terduduk dan melamun dengan segelas es teh pahit. Yang sepahit hati Ali saat itu. Tiba-tiba di belakang dikagetkan seorang perempuan. Ali, bengong mulu. Ih, Putri, kaget tahu ada wajah jutek. Jutek amat sih. Ada apa? Putri coba memasang kelimut untuk menghibur Ali. Sambil tersenyum, Ali menepuk pundak Putri. Ih, Putri ngeselin, kebiasaan. Ali tersenyum. Nah, gitu dong senyum, biar wibawanya kelihatan. Putri tertawa, ngomong, kenapa sih Li? Putri duduk dan membalikan badan ke hadapan Ali. Kamu pernah suka sama seseorang? Ali dengan wajah datar. Pernah? Terus apa yang kamu rasain kalau seseorang itu menyukai orang lain? Jika memang dia jodoh aku, lambat laun dia akan mendekati aku. Putri pun bingung. Bentar. Kamu lagi suka ya sama seseorang? Terus seseorang itu udah punya pacar? Nah, iya itu. Kali ini mengangguk. Dan apa yang kamu rasakan jika kita suka tidak pernah direspon? Putri malah balik nanya. Dengan santai Ali menjawab, Put, walaupun jodoh di tangan Allah, tapi kita harus berusaha, jangan berdiam diri. Jika tidak direspon, yakinlah dengan kekuatan hatimu. Insya Allah semesta akan bersamamu. Ih, Ali, aku baper. Putri hanya tersenyum. Udah galaunya. Sekarang kita mau ngobrolin apa nih? Ali mengalihkan pembicaraan. Dengan wajah polos Putri menatap Ali. Emang kita mau ngobrolin apa?
Ali pun yang tertawa. Put, tadi pas pagi kamu bilang mau ngobrol sama aku, pas istirahat. Putri pun berpikir, iya, itu Li, nanti aja pas pulang sekolah. Putri tersenyum. Ih, Putri. Ali, itu es teh ya? Putri menunjuk gelas yang dipegang Ali. Iya, emang kenapa? Minta? Boleh, aku haus nih. Putri manja. Boleh nih. Ali menyodorkan gelasnya ke Putri. Ih, pahit banget Ali. Ih, kirain manis. Pantesan dikasihin ke aku. Nah, itu karma buat orang yang ngeselin kayak kamu. Ali tersenyum dan beranjak untuk membayar minumannya. Mau ke kelas? Ali kepada Putri yang sedang mengelap bibirnya dengan tisu. Hayu. Putri pun berdiri dan berjalan di samping Ali. Ali, jangan lupa ya latihan pramuka hari ini pulang sekolah. Putri menatap Ali. Ya, siap Bu Ketua yang cantik. Ali tersenyum. Di, bisa kagak gombal. Mereka berdua pun ada saja yang diributkan di perjalanan hingga sampai ke kelasnya masing-masing. Di depan anggotanya boleh berwibawa, tapi depan partnernya sendiri, ya gilanya tak karuan. Suasana latihan kali ini cukup berbeda, tak seperti biasanya. Ali yang selalu ceria di balik canda tawanya bersama anggotanya kini tidak terlihat. Entah apa yang dipikirkan oleh Ali yang sekarang terduduk di antara bambu-bambu dan tambang. Hei, Kak Ali, enggak ikut latihan? Suara Nur yang duduk di samping Ali. Kan sekarang bagiannya ke Arul, Dek. Kakak di sini aja. Ali tetap memainkan tambang. Dan Nur pun melangkahkan kakinya ke arah Arul dan teman-temannya. Ke Putri, sini dulu. Putri melambaikan tangan ke arah Putri yang sedang berjalan ke arah lapangan. Putri pun menghampiri Nur dan Nur pun berbisik pada Putri. Kak, itu lihat kali kenapa? Putri pun melihat Ali. Dek, kamu latihan aja dulu ya. Kali biar sama kakak aja. Putri pun duduk di samping Ali yang murung dan Nur pun beranjak menuju teman-teman pramuka yang sedang latihan bersama Arul. Dek, kamu kenapa nggak biasanya sih? Si Ali yang ceria kemana? Dia hilang Put bersama hatinya yang hancur. Ali menghentikan tangan yang sedang menyimpulkan tambang. Kamu kenapa sih, Li? Put, kamu percaya patah hati. Kamu percaya cinta. Ali menatap rindangnya pohon cemara. Kamu pasti akan merasakan itu semua, Li. Putri memegang tambang yang tersimpul oleh Ali. Put, kamu lihat simpul itu? Ali memegang ujung tambang yang dipegang oleh Putri. Iya, terus kenapa? Cinta itu ibarat simpul ya. Ketika kita menganyam dan menyimpul dua buah tambang menjadi satu, maka keduanya akan selalu erat. Lalu jika keduanya salah disimpulkan, maka dua tambang itu akan jadi dirinya sendiri. Ali pun menarik anyamannya, dan anyaman itu kembali menjadi tambang yang berbeda. Aku paham nih, aku paham sekali. Jadi sekuat apapun kita menjaga cinta dan sehebat apapun kisahnya, cinta itu akan menjadi dirinya sendiri. Hanya keduanya yang bisa menguatkan. Di saat susah senang, keduanya akan saling menguatkan. Tapi di antara keduanya ada yang egois, maka simpul cinta itu akan lepas dengan sendirinya. Betul sekali Put, seperti aku ini. Aku suka dia dan ternyata dia sudah ada yang punya. Ali, kuatkan hatimu, jangan terperdaya oleh nafsu cintamu. Cinta itu abstrak, kita tak tahu bentuknya seperti apa dan perjalanan kedepannya akan seperti apa. Aku percaya kamu pasti kuat seperti simpul mati dan kokoh seperti pioneering buatanmu itu. Tersenyum sambil menunjuk pioneering tiang pada yang kokoh berdiri di hadapan mereka berdua. Makasih Put, udah mau menunjuk catatan aku. Oh iya Li, ini program kita yang aku buat selama masa jabatan kita. Dan ini visi misinya. Juga ini hal apa saja yang harus diselesaikan. Menurut kamu gimana? Putri minta bola mata Ali yang berwarna coklat dengan penuh keyakinan. Wah, bagus Put, aku suka. Jadi nanti pas kumpulan pengurus kita bahas ini aja. Dan kita bahas latihan buat minggu depan juga. Ali kembali ceria. Nah iya,
Gitu aku setuju. Oh iya, anak-anak belum pada pulang ya? Putri berdiri dan diikuti oleh Ali. Kayaknya udah di kelas deh. Nih, lapangan tinggal kita doang. Ali membereskan tambang dan tongkat. Ayo ke kelas. Putri berjalan dan Ali berada di sampingnya. Ternyata orang jutek bisa bikin orang tenang juga ya. Ali menatap Putri. Maksud kamu? Enggak Put. Ali membuka pintu ruangan yang sudah ramai oleh anggotanya. Hari ini pun berakhir pagi dengan kembali tersenyum di balik kemurungan yang amat dahsyat, dengan segala sakit hati karena penjajahan cinta. Sang rembulan pun menampakkan keindahannya di malam yang penuh dengan keberapnya bintang. Tok tok tok, assalamualaikum. Ali, itu ada yang ngetuk pintu, tolong dibuka, ibu lagi di dapur. Suara emas ibu di balik tembok dapur. Iya bu, Ali pun keluar dengan hanya memakai sarung dan kaos. Ali membuka pintu. Waalaikumsalam. Nah, kebetulan Ali yang buka, Arul yang berdiri teman pintu. Ada apa Arul? Keluar yuk, bosannya aku di rumah mulu. Arul menarik Ali. Bentar dong, lihat ini aku lagi pakai apa. Bentar nanti dulu. Iya nanti takut sampai sendatanya belum kering ya. Arul ketawa. Jahat kamu Arul. Ali masuk ke dalam dan Sarul asyik mainkan gadget di teras. Tak lama kemudian Ali keluar dengan celana jeans dan sweater hitam. Bu, Ali keluar dulu ya sama temen. Jangan malam-malam ya pulangnya. Iya. Ali pun untuk terbang dan menaiki motor Arul. Menggemerlap lampu-lampu taman menghiasi sudut kota Pangkal Perjuangan. Sebelum menuju tempat tujuan, Arul membawa motornya. Arul pun mengelilingi pusat kota Pangkal Perjuangan yang sangat indah. Sebenarnya tujuan kita mau kemana sih, Rul? Ali sedang berteriak pada Arul. Kita ke Plaza, Li, kita ngopi di sana. Arul mengarahkan motornya melewati alun-alun kota Pangkal Perjuangan. Indah ya, Li. Apalagi sekarang malam minggu. Iya Rul, di kota sendiri juga banyak tempat menarik ya. Dengan Ali tanting-tingnya mulai gedung-gedung tinggi yang rapi. Sampainya di parkiran mereka pun turun dan melebihkan rambut yang kusut. Kita mau kemana nih Rul? Ali dengan gaya sederhana. Ngopi yuk sambil wifi ya. Syarul mengeluarkan smartphone hitamnya. Dasar gratisan mulu. Ali dan Syarul berjalan memasuki plaza yang ramai oleh anak muda. Orang mah sama pasangannya ya Rul. Ali mendiksa Syarul. Ngaca dong. Situgi sendiri kan. Syarul mulai balik mulai dekali. Bisa banget kamu Rul. Akhirnya mereka sampai di Portco Plaza yang berada di lantai 2. Mereka pun mengambil tempat duduk di ujung agar mudah melihat pemandangan indah malam kota Pangkal Perjuangan. Mau pesan apa? Pelayan wanita muda menghampiri mereka berdua. Saya pesan kopi gaya tubruk ya teh. Syahrul sambil melihat daftar menu. Kamu pesan apa? Semain aja. Ali serius memandang smartphone putihnya. Siap, tunggu sebentar ya. Pelayan pun pergi. Aku mau lanjut curhatan aku yang tadi siang. Sebenarnya ada apa sih Rul? Jadi gini Li, aku teh suka sama si Ella. Syahrul dengan serius. Udah tahu Rul itu mah, kirain apa? Dengerin dulu Li, belum selesai nih ceritanya. Jadi kamu sama Ella itu gimana sih? Ali dengan sedikit serius. Maaf Pak, ini kopinya. Selain wanita itu pun menyimpan 12 kopi di atas meja. Makasih, Ali tersinggung. Syahrul menunjukkan ceritanya. Dia itu ibarat kupu-kupu yang indah dengan berjuta warna. Dan aku lihat kamu tadi galau mulu, kenapa? Aku gak galau. Ali sambil menyeruput kopinya. Aku hanya kecewa pada diriku sendiri loh. Lanjut Ali nanar. Kenapa kamu silih? Aku lagi bahagia, sahabatku malah galau. Apa yang kamu rasain kalau orang yang kamu sayang dan sukai udah punya pasangan? Ali memandang keluar plaza.
Abang siapa yang kamu suka, Li? Nanti juga kamu tahu, Rul. Aku harus gimana ya, Rul? Rul menghela nafas. Aku harus menyerah, menerima keadaan. Apa aku harus bertahan? Li, ingat ya, jika kita minta kupu-kupu, maka Tuhan akan memberi kita ulat bulu. Dan jika kita minta bunga, Tuhan akan beri kita setangkai batang yang penuh cucuk. Syahrul menengok Ali dan menenggak kopinya. Maksudnya gimana, Rul? Saya pun bingung. Jadi gini loh, Pak Ketua Ali, hidup itu proses yang sangat indah. Tuhan memberi kita cucuk dan ulat bulu agar kita bersabar. Syahrul menatap Ali dengan wajah serius. Ali melontarkan pernyataan. Ulat bulu itu jika sudah menjadi kepompong, maka akan menjadi kupu-kupu. Dan setangkai cucuk, jika kita tanam dan rawat, maka akan menjadi setangkai bunga mawar yang indah. Nah, betul itu. Jadi kita harus menerima setiap proses dengan penuh kesabaran. Cinta akan indah jika kita mau bersabar, mencari dan menunggu jodoh yang cocok buat kita. Jika dia jodohmu, maka dia akan kepadamu. Dan jika dia kepadamu, belum tentu itu jodohmu. Allah tersenyum. Kamu semangatnya buat Ella. Insya Allah, Li. Syahrul melihat jam tangannya. Wah, udah jam 9 nih. Ayo pulang. Iya nih, nanti ibu dengar bisa marah. Bentar, Li, aku ke kasir dulu. Iya, ini gue mau bayar. Jangan, itu untuk bayar curhatan tadi. Yes, yaudah, makasih ya, Rul. Yuk, Li, kita berangkat. Syahrul melangkahkan kakinya menuju parkiran di susul Ali. Ya, inilah perjalanan hidup yang penuh makna dan penuh cinta. Kadang cinta itu seperti simpul yang bisa berjalan bersamaan, dan kadang cinta seperti tambang yang berjalan masing-masing. Masih banyak tantangan dan tintangan hidup ke depannya. Hanya seberapa kuatkah kita menjaga simpul itu terus menjadi satu padu. Hidup akan selalu meminta dan hidup akan selalu memberi. So, always be positive. Keluarkanlah selalu pikiran positif dimanapun kita berada. Karena jika pikiran kita positif, kelakuan kita positif, maka hidup kita akan menarik semesta untuk menebar energi itu. Simpul itu bagaikan mahabbah terindah dalam hidup Ali, si anak sederhana dari kota pangkal perjuangan. Ya Rob, bersimpuhku mengadahkan tanganku bermunajat kepadamu. Ya Rob yang maha pengasih, berikanlah hamba-Mu ini kekuatan dalam menjalani pahitnya kehidupan. Sertakanlah syukurku dalam menjalani manisnya hidup. Ali terduduk di antara dua sujud, mengangkat tangan di sepertiga malam sebagai rasa nikmat yang telah diberikan Allah untuknya. Karena kejadian yang melibatkan tambang di siang hari tadi menguatkan Ali akan mahabbahnya mengejar semua mimpi dan citanya kepada satu keyakinan yang kuat. Ali melihat jam dinding selalu berdetak menemani malam sepinya. Ya, udah jam 3 pagi. Ini mata gak bisa diajak kompromi banget. Ali mengucuk matanya untuk tetap melek. Sudahlah, masih ada waktu 1 jam untuk tidur lagi. Ali menyetel alarm jam 4:30 di smartphone-nya. Sip. Bismillah. Ali menjamkan matanya. Ali pun bermimpi tentang indahnya bersama Fitri, wanita pujaan hatinya, yang Ali kagumi diam-diam. Sungguh indah mimpi di sepertiga malam itu, seperti kejadian nyata yang penuh dengan keharmonisan di dalam kesemuan hidup yang sangat begitu membahagiakan. Sungguh Allah selalu membuat skenario indah yang tak pernah terbayang oleh kita sebagai makhluknya. Kita hanya bisa meminta dan terus berikhtiar di jalannya. Dan mimpi itu sebagai tanda rindu Ali, seperti sangkir kopi yang selalu memberikan rasa pahit, manis dan asam, setiap tegukannya yang penuh dengan kerinduan hati.